Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas berbincang-bincang mengenai siapa yang layak memimpin negeri ini pada Pilpres tahun 2024. Karena sekarang banyak sekali isu-isu yang beredar siapa-siapa saja yang akan mencalonkan diri dan juga dari tokoh-tokoh politik mulai bermunculan untuk menjadikan dirinya sebagai presiden tahun 2024. Dalam podcast pengantar ilmu politik kali ini, kami akan membahas lebih lanjut siapa yang layak memimpin negeri ini. Jadi, izinkan perkenalkan nama saya Rafliansah selaku host dalam acara ini, dan juga ada Ilham Aziz dan juga ada Aldi Wiranata selaku lawan bicara pada kali ini. Jadi kita akan mulai dari awal. Yang pertama-tama saya akan berbincang dulu kepada Ilham Aziz. Menurut Anda, siapa kira-kira tokoh yang layak dan berpotensi untuk maju pada Pilpres tahun 2024 nanti? Baik, terima kasih host Rafliansa. Menurut saya, tokoh yang akan maju dari Pilpres 2024 nanti itu adalah Pak Prabowo selaku Menhan kita sekarang, Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI kita sekarang, dan Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, serta Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta sekarang. Jadi menurut Aldi Wiranata, kira-kira siapa lagi calon-calon yang isu-isu sekarang yang sedang naik? Baiklah, terima kasih Saudara Rapli. Dalam kurun beberapa waktu minggu-minggu akhir ini terdapat banyak sekali kandidat-kandidat capres yang akan digadang-gadang untuk menjadi capres untuk tahun 2024 nanti. Namun ada beberapa nama-nama besar yang menjadi persaingan ketat di kandidat capres 2024 ini, antara lain yang kita ketahui adalah Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Anies Baswedan, dan Ibu Puan Maharani. Namun selain dari keempat kandidat tersebut, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang akan mencalonkan dirinya sebagai kandidat capres di 2024 nantinya. Kembali ke Nabi. Ya, memang cukup banyak nama-nama yang mulai diisukan naik dalam Pilpres tahun 2024. Dari kalangan politik, pemimpin daerah-daerah, dan juga banyak sekali seperti Ibu Puan selaku Ketua Umum DPR RI sekarang. Jadi banyak sekali nama-nama yang kita tahu sendiri seperti Pak Agus ya, Ketua Umum Partai Demokrat, Pak Erlangga juga sebagai Ketua Umum Golkar. Bahkan ada isunya Bung Rocky Gerung mencalonkan. Nah, tadi sempat kalian singgung dan nama-nama yang kalian sebutkan itu cukup sama, yang memiliki potensi seperti Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, dan juga Ibu Puan Maharani. Saya mendapatkan survei dari media Indonesia.com menyatakan bahwa Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah memiliki persentase tertinggi dalam pemilihan anak muda tahun 2024 nanti. Menurut kalian, apa yang menjadikan beliau bisa dipilih oleh para pemuda? Mengingat bahwa pada tahun 2024 nanti jumlah pemilih muda itu sekitar untuk sekarang 60%. Jadi itu akan berdampak sangat besar, dalam survei ini sangat besar. Bagaimana? Jadi menurut saya, mengapa Pak Ganjar memiliki persentase yang lebih tinggi daripada kandidat-kandidat lain? Soalnya Pak Ganjar sudah mulai bergabung dengan dunia politik pada tahun 2004, di mana dia sudah menjadi DPR dari partai PDIP sampai 2009. Sedangkan dia mencalonkan lagi pada tahun 2009 ke 2013. Setelah tahun 2013, lalu dia mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah sampai 2018. Dan 2018 dia alhamdulillah menang lagi. Dan periode terakhirnya yaitu pada tahun 2023 nanti. Dan untuk sekarang mengapa dia lebih banyak presentasinya? Soalnya dia udah mulai berbaur dengan kalangan muda. Itu sekian. Ya, memang cukup naik ya nama Pak Ganjar Pranowo untuk sekarang ini, apalagi di kalangan anak muda. Banyak sekali postingan-postingan dari Pak Ganjar Pranowo sendiri itu mengenai tentang anak muda, sehingga menarik minat dari para pemuda untuk memilih beliau.
Nah, dari sudut pandang Aldi Wiranata, selain Pak Ganjar, dari nama calon-calon yang sudah kita sebutkan tadi, siapa lagi kira-kira yang layak? Baiklah, selain Pak Ganjar Pranowo yang menjadi kandidat kuat untuk menjadi Capres 2024 nanti, yaitu Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta kita sendiri, yang mana Bapak Anies Baswedan saat ini sedang dalam masa penjabatan di daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini sudah melakukan sistem pemerintahan yang cukup baik. Namun pastinya di sistem pemerintahan tersebut pasti ada kekurangan. Di balik itu semua, Bapak Anies Baswedan sendiri sudah juga mampu membaur ataupun berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat khususnya di daerah DKI Jakarta, sehingga dia mampu menarik simpatinya agar kiranya nanti di tahun 2024 mereka bisa menjadikan Bapak Anies Baswedan tersebut sebagai presiden di tahun 2024 yang akan datang. Ya, emang cukup kuat ya untuk sekarang Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan itu menarik untuk kita bahas lebih lanjut tentang Pak Anies. Namun masih ada lagi ya yang sempat kalian singgung soal Pak Prabowo. Kira-kira apa yang menjadikan beliau bisa dipilih oleh kalangan muda? Kita mengingat bahwa rekam jejak dari Pak Prabowo Subianto itu untuk pencalonan diri sebagai presiden itu cukup veteran ya, kita bisa sebut veteran karena berapa kali dia mencalonkan diri. Jadi bagaimana menurut kalian tentang Pak Prabowo? Mungkin dari Ilham maupun Aldi? Pak Prabowo sendiri dia udah bergabung dalam dunia politik yaitu pada tahun 2004 gabung dengan Partai Golkar. Ya. Lalu pada tahun 2008 dia membentuk Partai Gerindra. Selanjutnya tahun 2009 dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama Ibu Megawati. Dan 2014 juga dia akan mencalonkan dirinya sebagai presiden bersama Bapak Yahya. Iya. Selanjutnya juga di tahun 2019 dia mencalonkan diri sebagai presiden juga dengan didampingkan oleh Pak Sandiaga Uno. Nah, ketika pelantikan Presiden Jokowi kita sekarang, dia diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Nah, kenapa dia lebih berpotensi untuk menjadi presiden? Sebab dia sudah memiliki banyak pengalaman dalam dunia militer itu untuk pertahanan kita. Dan bisa kita simpulkan bahwa dia bisa untuk memimpin negeri ini. Baik. Jadi menurut Aldi Wiranata kira-kira Mungkin suatu tindakan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ini adalah itu tindakan bahwa dia ingin berusaha, karena setelah beberapa kurun waktu bertahun-tahun dia dalam mencalonkan diri sebagai presiden ini, seperti kita lihat belum mendapatkan keinginan sepenuhnya yang dia inginkan. Namun khususnya di tahun 2024 yang akan datang, yang itu 3 tahun ke depannya, beliau sudah menyiapkan bekal, beliau sudah menyiapkan strategi jitu untuk bisa untuk menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini dengan melewati rintangan-rintangan, yaitu dengan menghadapi para kandidat capres yang lainnya. Namun Pak Prabowo Subianto sendiri menginginkan adanya dalam Pilpres 2024 nanti bahwa rakyat Indonesia seutuhnya akan berpihak kepada beliau. Cukup menarik. Seperti disinggung oleh Aldi Wiranata, di mana tahun 2008 dia mendirikan Partai Gerindra, dan tahun 2009 dia memberanikan diri untuk menjadi wakil presiden tahun 2009 ya. Iya. Itu walaupun tidak tidak menjadikan dia sebagai wakil presiden pada saat itu, namun itu prestasi yang sangat bisa diakungi jempol ya. Baiklah, mungkin selanjutnya yang kita bahas dan cukup menarik untuk kita bahas yaitu Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI sekarang. Jadi untuk Aldi, kira-kira apa yang menjadikan beliau berpotensi sehingga digadang-gadang untuk menjadi seorang presiden tahun 2024 nanti? Baik, kita ketahui Ibu Puan Maharani tersebut adalah merupakan anak dari Ibu Megawati Soekarno Putri, yang mana Megawati sendiri merupakan ketua dari Partai PDI Perjuangan, yang mana PDI Perjuangan tersebut merupakan partai besar yang ada di wilayah negara Indonesia ini. Sedangkan Ibu Puan Maharani saat ini sedang menjabat sebagai
Ketua DPR RI Republik Indonesia. Ya. Puan Maharani mencalonkan diri sebagai kandidat presiden di tahun 2024 merupakan suatu ajang pembuktian bahwasanya beliau merupakan satu-satunya calon kandidat presiden perempuan yang bisa kita acungi jempol dengan prestasi-prestasi yang dia ciptakan di tahun-tahun belakangnya, seperti dia pernah menjabat sebagai menteri koordinator dan juga khususnya saat ini sedang menjabat sebagai ketua DPR RI Ya. 2019 sampai selanjutnya. Ya. Kembali kepada saudara Rapli. Ya, itu cukup menarik. Jadi menurut Ilham Aziz melihat dari potensi Bu Puan ini bagaimana? Apa besar, apa biasa aja, atau hanya isu-isu untuk calon sebenarnya? Kalau untuk potensinya cukup besar. Ya. Dibandingkan dia kan merupakan anak dari ketua Iya, iya. umum partai PDIP. Dimana kita ketahui partai PDIP sekarang aja kandidat dia memimpin Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo dari PDIP juga. Jadi dia memiliki potensi. Ya. Berarti secara partai yang mencalonkan mereka itu sangat berpotensi besar. Iya. Karena partai-partai di Indonesia ini memiliki pandangan-pandangan yang cukup kompleks untuk siapa kira-kira yang bakal mencalonkan diri. Dari Ibu Puan Maharani ini cukup menarik. Beliau dipercayai untuk menjadi menteri ya, menteri tadi, dan juga sebagai ketua DPR RI itu potensi yang besar, dan dia berarti memiliki pengalaman yang cukup kuat untuk mencalonkan diri pada tahun 2024 nanti. Nah, kita balik ke survei ya. Pada survei pada saat itu menyatakan bahwa Ganjar Pranowo memiliki potensi terbesar untuk saat ini pemilihan anak muda. Dan kita ingat juga bahwa Partai Nasdem, beliau atau peka akan hal tersebut sehingga mencari para calon yang dekat dengan anak muda seperti Pak Anies, Pak Prabowo, dan beberapa calon lagi seperti Ridwan Kamil pun selaku Gubernur Jawa Barat. Banyak sekali sebenarnya. Seperti Bu Risma juga kan, Menteri Sosial kita, Pak Sandi. Masih banyak sekali nama-nama yang digandrungi untuk sekarang ini untuk mencalonkan diri dalam kandidat calon capres tahun 2024 nanti. Dari survei ini ya, dari survei tersebut, menurut kalian berdua, apa hal yang menjadikan mereka itu cocok untuk menjadi kandidat presiden tahun 2024 nanti? Bagaimana Aldi? Berdasarkan survei-survei yang berada di kurun waktu beberapa minggu yang lalu, memang benar Bapak Ganjar Pranowo sedang berada di posisi teratas disusul oleh kandidat-kandidat yang lain. Ya. Yang menjadikan Bapak Ganjar tersebut berada di posisi atas mungkin karena kedekatannya dengan para pemuda-pemuda, khususnya di kalangan daerah Jawa Tengah, apalagi saat ini sedang ramai beliau sedang melakukan perbuatan TikTok, Instagram, bahkan yang lainnya, bisa menarik perhatian ataupun menarik simpati para pemuda, bahkan sekaligus orang-orang tua, supaya bisa lebih dekatkan lagi dengan Bapak Ganjar Pranowo. Namun survei tersebut masih bisa berubah seiring dengan waktu. Mungkin saat ini Bapak Ganjar Pranowo berada di posisi atas. Kita tidak tahu 2 minggu ataupun 1 bulan yang akan datang mungkin akan bergeser dengan kandidat yang lainnya. Namun bisa jadi gambaran bahwa survei tersebut bisa kita lihat bahwa sebagian besar dari kalangan masyarakat, khususnya warga negara Indonesia, mereka bermayoritas untuk memberikan suara pilihannya kepada Bapak Ganjar Pranowo. Baik. Sebenarnya survei itu belum mutlak sebenarnya. Karena kita bisa dilihat juga kan banyak kandidat-kandidat lain yang belum Betul. terekspor sebenarnya. Ini kan baru 4 besar yang baru diketahui. Untuk survei. Dan kan untuk yang lain seperti kan isu-isunya juga tadi kan sempat dibilang di awal Presiden akan saya juga mau ke calon. Betul.
dan banyak sih di presiden gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, ketua Partai Nasdem, Partai Iya. Golkar kan Banyak. juga itu. Untuk sekarang belum terlalu terlihat sebenarnya. Iya. Kita mengingat tahun 2024 itu masih 3 Masih, tahun, iya, masih lama. iya, masih 3 tahun lagi, dan kita tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada tokoh-tokoh lain yang tiba-tiba muncul. Kita Akan tidak, ada kejutan lain. iya, karena banyak sekali. Untuk sekarang pun udah banyak sekali. Dari beberapa calon yang kita yang kita angkat tadi ada Bu Puan, Pak Prabowo, Pak Anies, dan juga Pak Ganjar. Itu concern kita untuk kali ini. Menurut kalian nih, kelebihan, kita pecah satu-satu ya, dari Pak siapa dulu ya, Pak Anies. Kelebihan beliau sehingga gini, memimpin daerah itu tidak sama dengan untuk memimpin negeri. Itu memiliki perbedaan yang signifikan, di mana ruang lingkup itu cukup besar. Jadi apa sih potensi dari Pak Anies sendiri sehingga beliau cocok untuk negeri ini? Karena kita harus melihat juga rekam jejak beliau. Bagaimana? Seperti ketahui, Bapak Anies Baswedan sendiri merupakan rektor termuda di Indonesia khususnya. Dalam hal pencalonan diri sebagai capres di 2024, beliau sudah memiliki bekal sebagai penjabat dari Gubernur DKI Jakarta. Jadi, dalam hal pencalonan ini, Bapak Anies Baswedan tentunya akan memiliki strategi yang lebih meningkat lagi dibandingkan dia dalam memimpin suatu daerah di Jakarta. Karena memimpin negara Republik Indonesia merupakan suatu tugas ataupun PR tanggung jawab yang cukup besar, karena tidak semata-mata hanya mencalonkan diri sebagai presiden. Oleh karena itu, Bapak Anies Baswedan sendiri sekarang sudah menyiapkan beberapa strategi itu yang belum dimiliki oleh para kandidat capres yang lainnya. Sehingga Bapak Anies Baswedan sendiri memiliki keyakinan atau mampu mengangkatkan namanya di dalam Pilpres 2024 nantinya. Apakah beliau sukses sebagai kepala daerah? Dalam hal pemimpinan kepala daerah, Bapak Anies Baswedan sendiri saya rasa sudah cukup lumayan sukses dalam melakukan pembangunan khususnya di bidang perekonomian dan bidang-bidang yang lainnya. Namun tentunya pasti di sana sini masih banyak sekali kekurangan yang belum terpenuhi oleh Bapak Anies Baswedan itu sendiri. Ya. Jadi menurut Ilham Aziz, kira-kira dari Pak Anies sendiri ada nggak bantahan? Apakah beliau layak-layak saja untuk mencalonkan diri sebagai presiden? Ya, menurut saya sih beliau layak-layak saja. Soalnya kita juga lihat dalam sistem pemerintahan ya. Yang dia pegang sekarang kan DKI Jakarta, merupakan ibu kota kita. Ya. Itu merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Berarti bisa kita simpulkan Pak Anies sudah mengetahui apa yang dia lakukan. Dan cukup banyak yang sukses ya dari Pak Anies untuk rekam jejak beliau dan juga kebijakan-kebijakan beliau penanganan COVID dan segala macamnya. Kita balik ke Pak Ganjar yang menudupi survei pertama. Bagaimana? Pak Ganjar seperti kita lihat dari rekam jejak yang kita perbincang di awal tadi kan, Ya. Pak Ganjar udah gabung dalam dunia politik itu cukup lama. Bahkan dia udah menjabat sebagai anggota DPR pada tahun 2004 Ya. dengan partai PDIP sampai tahun 2013. Terus dia memiliki 2 periode di DPR waktu itu. Betul. Dan 2 periode juga di gubernur dia. Bahkan kita bisa artikan Pak Ganjar sudah memiliki pengalaman yang besar dalam dunia politik. Dan juga kepercayaan dari rakyat Jawa Tengah seperti sangat tinggi terhadap Pak Ganjar Pranowo. Menurut Aldi, bagaimana Pak Ganjar Pranowo? Memang benar Pak Ganjar Pranowo memiliki sejarah pengalaman hidup dalam hal kepemimpinan sudah lama, menjabat sebagai DPR maupun yang lainnya. Jadi tidak ada salahnya apabila Bapak Ganjar Pranowo berada di dalam posisi teratas sementara dalam survei minggu terakhir ini. Mungkin beliau saat ini sedang melakukan performa terbaiknya menuju ke kandidat capres khususnya di tahun 2024 nanti. Namun
Ingat kurun waktu yang masih lama 3 tahun yang akan datang, saya rasa Bapak Ganjar Pranowo akan meningkatkan kembali strateginya agar bisa untuk memikat seluruh hati rakyat Indonesia. Baik. Kita juga tidak tahu kan siapa wakilnya, siapa yang akan mencalonkan diri. Baiklah, mungkin selanjutnya kita akan satu-satunya perempuan yang digadang-gadang menjadi calon presiden tahun 2004 yaitu Ibu Puan Maharani. Menurut Aldi nih, apa sih kira-kira yang menjadikan beliau, apapun jejak rekam beliau gitu, seperti itu? Kita ketahui Ibu Puan Maharani sendiri merupakan sosok perempuan yang memberanikan diri di antara banyaknya para pejabat-pejabat yang berada di Indonesia ini, yang hanya beliau yang sampai saat ini menjalankan diri untuk kandidat capres di 2024. Iya. Tapi kita tidak tahu ke depannya apakah ada lagi yang ingin mencalonkan diri. Ibu Puan Maharani sendiri merupakan yang kita ketahui anak dari Ibu Megawati. Jadi Ibu Puan Maharani mencalonkan diri dengan adanya bantuan ataupun dorongan dari belakang oleh Ibu Megawati selaku Ketua PDI Perjuangan, yang mana PDI Perjuangan tersebut adalah partai terbesar di Indonesia, karena dalam kurun waktu belakangan yang mana Presiden kita Bapak Joko Widodo merupakan termasuk bagian dari partai PDI. Mungkin harapan Ibu Puan Maharani dalam kurun waktu kedepannya pejabat ataupun Presiden negara Republik Indonesia mungkin bisa berasal dari PDI juga. Iya, betul. Sangat memungkinkan sebagai wanita satu-satunya dalam kandidat ini, tapi tidak kita lupa satu nama, itu Bu Risma ya. Bu Risma, beliau cukup tinggi lah nama dia di kandidat calon ini. Namun untuk sekarang memang belum tersorot karena banyak juga kebijakan-kebijakan beliau yang cukup baik. Nah, dari Ibu Puan sendiri kita ingat tadi Aldi Wiranata sempat menyinggung bahwa beliau anak dari Megawati, ketua partai PDI Perjuangan, dan juga beliau pernah menjadi wakil presiden dan juga melanjutkan dari Pak Abdurrahman Wahid sebagai presiden Republik Indonesia. Jadi mungkin Bu Puan bisa belajar dan memiliki pengalaman lebih dari pengetahuan Ibu Megawati sendiri. Jadi menurut Ilham, Ibu Puan kira-kira bagaimana nih strategi atau? Menurut saya Ibu Puan ini memang bagus untuk sistem pemerintahan sekarang. Dia kan menjabat sebagai ketua DPRI. Iya. Tapi dia itu untuk sekarang belum terlalu banyak bermain. Jadi belum terlalu kelihatan strategi yang akan dilakukan oleh Bu Puan ya, seperti itu. Tapi sempat kita juga bahwa Indonesia ini kurang sekali pemerintah dari perempuan. Berarti kesetaraan gendernya. Wow. Ya, beliau berani sekali sih. Banyak sosok-sosok wanita yang hebat di Indonesia ini. Salah satunya putri terbaik Bu Puan Maharani. Selanjutnya kita bahas Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar. Gerindra. Maaf ya. Gerindra, bukan Golkar sebelumnya kan? Iya, sebelumnya. Ya. Dan sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Berarti beliau memiliki potensi dan juga pengalaman yang sangat baik. Baik, kita akan bahas Pak Prabowo. Kita ketahui Pak Prabowo adalah alumni Akademi Militer. Wow. Dia dari militer. Ya. Jadi Pak Prabowo merupakan perwira tinggi termuda di Indonesia ini. Seperti juga dia pensiun dini. Lalu dia bergabung dengan dunia politik pada tahun 2004 dengan Partai Golkar. Lalu setelah 4 tahun dia membentukkan partai sendiri malah, yaitu Partai Gerindra. Lalu di tahun 2009 bahkan dia udah berani mencalonkan diri sebagai wakil presiden. 2014 mencalonkan sebagai presiden malah, dan 2019 presiden lagi. Jadi dia udah memiliki banyak potensi, di mana udah berpengalaman dalam dunia politik. Jadi dia
Potensi yang besar ya. memiliki Potensi yang potensi besar. besar. Ya. Cukup menarik Pak Prabowo. Beliau tidak Tidak pernah menyerah. tidak menyerah untuk memimpin negeri ini. Dan mungkin untuk tahun ini dia akan menyiapkan persiapan yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Dibelajar dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kurangnya, apa yang kurang mungkin ditambah terus, Iya, dibuat PR. iya betul, sangat betul. Jadi menurut Pak Aldi gimana? Memang benar Bapak Prabowo Subianto sendiri merupakan sosok yang tidak pernah menyerah akan perjuangan karena bertubi-tubi dia mengalami sebuah kegagalan. Jadi beliau mengharapkan sekali, khususnya di 3 tahun yang akan datang, bisanya beliau untuk duduk ataupun memimpin negara Republik Indonesia ini, karena Bapak Prabowo sendiri sudah mampu ataupun sudah mengetahui adanya banyaknya kekurangan-kekurangan di negara Republik Indonesia ini, sehingga beliau menginginkan sekali adanya perubahan dari tangan beliau. Jadi Pak Prabowo sendiri akan menyiapkan sekuat mungkin, bahkan semampu mungkin untuk 3 tahun yang akan datang agar bisa untuk memimpin negara Republik Indonesia ini. Pertama dia melihat kekurangan Indonesia ini dalam segi pertahanan. Coba kita lihat dari beberapa tahun belakang, banyak kapal asing dari luar masuk bebas ke wilayah laut Indonesia. Bisa kita simpulkan bahwa negara Indonesia pertahanannya cukup lemah sekarang. Iya. Dan beliau sebagai menteri pun memperkuat di bidang itu ya. Sebagai menteri dia juga memperkuat di dalam bidang pertahanan. Betul. Sebenarnya cocok sih sebenarnya dia di Pak Jokowi mengangkat dia sebagai menteri pertahanan. Cukup bagus. Banyak sekali pejabat-pejabat publik yang diangkat oleh Pak Jokowi Dodo dalam kabinet lanjutan kemarin. Seperti Pak Sandiaga Uno, lawan politiknya pada saat itu diangkat beliau sebagai Menteri Ekonomi Pariwisata. Sangat menarik bagaimana formula-formula para pemimpin negeri ini demi kelangsungan negeri ini rela untuk bergabung walaupun mereka tuh lawan politik pada saat itu. Namun untuk Indonesia mereka kita betul, akhirnya sangat betul. apa. Jadi ini masih banyak lagi. Ingatnya itu tahun 2024 itu masih sangat lama. Kita tidak tahu nanti kedepannya bagaimana. Pasti bakal banyak lagi para tokoh-tokoh publik yang bakal bermunculan. Kalau kalian ingat itu ada Giring Niji kan? Giring Niji menyatakan bahwa dia siap. Tunjukkan. Iya, berarti banyak sekali para pemuda. Banyak sekali tokoh yang belum kita ketahui. Iya, betul. Tapi kalau kita mengingat ini, perdebatan ini atau perbincangan ini tidak akan selesai, mengingat banyak sekali Yang akan dibahas. iya, tokoh-tokoh yang lumayan keren. Ya, cukup menarik untuk kita bahas selanjutnya. Mungkin itu bisa kita bahas lain kali ya untuk selanjutnya. Banyak sekali tuh. Dan juga gini, tahun 2024 tuh tahun yang cukup menarik karena tahun 2024 kita mengingat bahwa Pak Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi karena itu sudah 3 periode kan, kalau dihitung-hitung seperti itu. Nambah lagi sosok presiden berarti. Jadi 8 presiden kita. Iya. Wow. Sangat keren sih. Dan juga tidak puas. Tadi ada Ibu Puan, wanita satu-satunya kan dalam survei ini. Baik. Ingat waktunya sudah panjang. Terima kasih untuk Aldi Wiranata. Terima kasih untuk Ilham Aziz. Saya akan tutup podcast ini. Saya Rafliansa selaku pembawa acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat.